Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki untuk hadir ke salah satu di antara masjid Allah Ta'ala dalam rangka untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Tabaraka Ta'ala memiliki para malaikat yang dikenal dengan as-sayyahin, malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian ketika mereka mendapati salah satu di antara majelis-majelis ilmu yang ada, maka mereka menyeru di antara mereka dengan mengatakan halummu ila hajatikum, marilah kemari kepada hajat kebutuhan kalian. Ini memang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita itu sangat membutuhkan kepada zikir, kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala yang telah menciptakan kita menjadikan hati-hati kita itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala tegaskan dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, maka hati menjadi tentram. Dan tentunya zikir kepada Allah Ta'ala itu sebuah kalimat yang luas maknanya, tidak hanya sekedar ucapan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak hanya itu saja, bahkan lebih luas dari itu adalah mencakup, yaitu ketika kita melaksanakan ketaatan-ketaatan dengan kita mengingat Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka itu termasuk zikir kepada Allah. Bahkan termasuk bagian zikir yang paling utama adalah ketika kita mempelajari agama Allah, karena dengan kita mempelajari agama Allah tentunya kita mengingat Allah Ta'ala, mengingat kebaikan Allah Ta'ala, mengingat syariat Allah Ta'ala. Maka dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu, turunlah ketenangan, sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Dan ini tentunya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya. Ya, kalau kita perhatikan manusia itu sebagian banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan nikmat ini. Ya, mereka bahkan menggunakan waktunya itu untuk perkara yang sia-sia. Ya, kita bisa mendengar dari sini ada suara-suara yang mungkin mengganggu kita. Tentunya itu adalah perkara yang sia-sia, dan mereka tidak mendapatkan seperti yang apa kita dapatkan, sehingga hendaknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan satu hal yang patut kita syukuri adalah ketika kita memahami tentang tujuan hidup kita, ya, tentang tujuan hidup kita. Orang-orang yang menggunakan waktunya dalam kesia-siaan, umumnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui tujuan hidup kita, ini tujuan hidup manusia, atau dia lalai dari tujuannya, sudah mengetahui atau lalai dari sudah mengetahui namun lalai dari tujuannya. Sebagian orang tidak tahu tujuannya, sebagian orang sudah tahu tetapi lalai dari tujuannya. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sudah Allah Ta'ala terangkan melalui kalimat yang sangat-sangat tegas,
yang itu menjadi kalimat pembuka dalam Islam, yaitu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini adalah tujuan ketika seseorang itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Artinya dia menjadikan perbuatan yang dia lakukan, ya, dia niatkan, dia tujukan hanya untuk Allah, dalam arti agar dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu dalam kehidupannya akan terus berjalan, ya, sampai mendatangi ajalnya, yang kemudian nanti dia akan masuk ke alam akhirat dan akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah Allah Taala menyatakan Maliki Yaumiddin. Pada hari itu, pada hari pembalasan, hari akhirat, hanyalah Allah Ta'ala sebagai sang raja. Allah lah yang akan memberikan balasan kepada umat manusia. Allah lah yang satu-satunya yang berhak mengatur di hari kiamat nanti siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga dan siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan tentunya ketika kita menyadari bahwasanya hari itu hanya satu saja sang raja, tidak ada yang lain, maka tentunya untuk kita mendapatkan keselamatan, mau tidak mau kita harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari ridho Allah taala. Kita harus berusaha agar Allah senang kepada kita, cinta kepada kita, ridho kepada kita, sehingga Allah taala berkenan untuk memberikan kenikmatan yang lebih besar di akhirat kelak. Agar Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jangan sampai kita menjadi orang yang ini dimurkai oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga akhirnya Allah Ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Oleh karena itu dalam rangkaian surat Al-Fatihah yang kita baca setelah kita mengatakan Maliki Yaumiddin, ya, karena kita menyadari bahwasanya Allah lah penguasa hari pembalasan, maka untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala itu, inilah yang harus kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Yang mana ibadah sudah kita pelajari sebelumnya adalah perbuatan apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik ucapan ataupun anggota badan, yang itu semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahir ataupun yang batin. Yang itu tentunya tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya digandengkan dengan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hakikat dari kehidupan ini yang seharusnya terus menerus kita ingat, ya, yang seharusnya terus menerus kita ingat. Dan Allah Ta'ala dengan rahmatnya telah menjadikan kalimat-kalimat ini wajib untuk kita baca setiap hari minimalnya 17 kali, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Allah mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita, mengingatkan kita bagaimana untuk meraih kebaikan, meraih kenikmatan yang abadi, meraih ridha Allah Ta'ala, ya. Dan Allah Ta'ala juga menunjukkan kepada kita caranya, siapa saja yang harus kita ikuti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lengkap sudah di dalam surat Al-Fatihah. Makanya ini selayaknya kita itu berusaha untuk memahami surat Al-Fatihah, ya, dalam setiap salat-salat kita. Ya, ini hanya sekedar sebagai pengingat saja, karena memang kita sangat membutuhkan untuk menyadari tentang tujuan hidup kita dan mengetahui bagaimana seharusnya kita menggapai tujuan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembelajaran kita, yaitu dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan permasalahan salah satu di antara perkara yang bertentangan atau mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, ya, berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Dan ini sudah kita lewati beberapa pertemuan, tetapi masih saja belum selesai apa yang kita baca dari penjelasan penulis hafizahullah taala. Kalau tidak salah kita sampai pada halaman 122 ya, 122. Ini pada paragraf ini. Kita langsung saja baca di sini, ya, yang mana sebelumnya kita telah membaca keterangan dari penulis
berkaitan dengan bahwasanya ketaatan itu adalah merupakan ibadah, ya, sehingga ketaatan itu harus kita tujukan hanya kepada Allah atau kepada siapa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat kepadanya. Kita taat kepada Allah jelas, dan taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan hal yang merupakan keniscayaan, karena Rasul adalah utusan siapa? Allah. Maka mentaati Rasul adalah mentaati Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah, sebagaimana dalam surat An-Nisa. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Ta'ala. Dan juga taat kepada siapa saja yang Allah perintahkan kita untuk mentaatinya, seperti taat kepada ulil amri, ya, ataupun taat kepada orang tua, atau kepada siapa saja yang memang Allah Ta'ala memerintahkan kita taat kepadanya. Namun ketaatan kepada makhluk ini, ya, selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah ketaatan yang tidak mutlak, ya, ketaatan yang hanya kita lakukan dalam perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Ini yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada seseorang manusia yang biasanya kita taati kok memerintahkan kemaksiatan, maka hendaknya kita tidak mentaatinya dalam perkara tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khaliq, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Maka ketika ada seseorang yang menjadikan makhluk biasa, ya kan, sebagai objek yang ditaati secara mutlak, ya, sehingga sampai pun dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah kok dia taati. Allah menghalalkan sesuatu, kemudian orang yang jadi tokoh pimpinannya itu mengharamkannya, padahal Allah menghalalkannya, lalu dia ikut-ikutan mengharamkannya. Atau sebaliknya, Allah mengharamkan sesuatu, kemudian tokoh pimpinannya menghalalkannya, lalu dia ikut-ikutan menghalalkannya. Maka ini merupakan apa? Kesyirikan dalam ketaatan, ya, merupakan kesyirikan dalam ketaatan. Ini yang telah kita pelajari pada pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat pembahasan kita sekarang, yang tadi kita beri judul apa tadi? Berhukum dengan syariat Allah adalah ibadah. Ini merupakan hal yang harus kita fahami, ya, karena sebagaimana telah kita fahami sebelumnya tentang apa? Definisi ibadah secara umum adalah ketika kita melakukan perbuatan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya Allah menghendaki atau mencintai dan meridhoi kita ketika apa? Kita berhukum dengan syariat Allah. Berarti bagaimana kesimpulannya? Bahwa berhukum dengan syariat Allah adalah merupakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita fahami, sehingga ketika kita mengambil hukum Allah Ta'ala itu bukan semata-mata karena kebaikan, tetapi karena kita juga menyadari bahwasanya inilah yang seharusnya saya lakukan sebagai hamba Allah. Ya, karena ada sebagian orang yang mungkin mengambil hukum Allah Ta'ala karena itu adalah kebaikan, karena ada maslahat bagi dirinya, sehingga dia mengambil hal tersebut. Namun dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya lebih dari itu makna dari apa? Kita berhukum dengan syariat Allah, yaitu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca penjelasan penulis di sini. Beliau mengatakan, mengomentari firman Allah Ta'ala, yaitu dari firman Allah Ta'ala yang mana ya? Ya banyak. Ya, di antaranya adalah waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia telah kafir, artinya dia telah ditiadakan iman dalam dirinya. Maka penulis mengatakan wa nafyul iman amman lam yahkum bima anzalallah, ditiadakannya keimanan dari diri orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu dengan syariat Allah. Paham ya? Jadi ketika ada orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, atau dengan kata lain dia tidak berhukum dengan syariat Allah, kemudian Allah menyatakannya dia orang kafir, artinya apa? Ditiadakan keimanan dari dirinya.
maka yadullu ala anna tahkima syar'illah imanun wa aqidatun wa ibadatun lillah. Ini menunjukkan, tentu saja menunjukkan apa? Bahwasanya menjadikan syariat Allah sebagai hukum. Jadi tahkim itu maknanya apa? Menjadikan hukum. Jadi kata hakkama yuhakkimu, menjadikan hukum. Ketika kita katakan hakkama syar'allah atau tahkim syar'illah, artinya menjadikan syariat Allah sebagai hukum. Ya, menunjukkan bahwasanya menjadikan syariat Allah sebagai hukum itu adalah merupakan imanun, merupakan keimanan. Wa aqidatun, dan dia adalah merupakan keyakinan yang harus tertanam dalam diri kita. Jadi setiap muslim, ya, setiap muslim harus memiliki keyakinan saya itu harus mengambil hukum Allah. Saya itu harus menjalankan hukum Allah. Ini yang disebut dalam istilahnya para ulama biasanya dengan kalimat iltizam. Dengan kalimat apa? Iltizam. Ketika seseorang iltizam, maknanya dia menyadari, meyakini dirinya itu memang wajib untuk melaksanakan apa? Syariat Allah. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus memiliki keyakinan dalam diri kita, saya itu, ya, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai objek yang diatur oleh Allah Ta'ala secara mutlak, ya kan? Maka saya harus apa? Mengikuti aturan Allah. Saya harus mengikuti syariat Allah. Saya harus menjadikan hukum Allah Ta'ala ini atau syariat Allah Ta'ala itu sebagai aturan-aturan yang mengikat saya. Nah, seorang muslim harus memiliki keyakinan seperti ini. Jangan sampai seorang muslim itu memiliki anggapan terhadap dirinya sendiri, ini kan punya saya berbebas berbuat semau saya, gitu ya. Jadi misalkan kita punya harta, misalnya memiliki apa? Harta. Kemudian ketika disodorkan aturan-aturan Allah terkait harta, zakat dan lain sebagainya, kemudian dia menolaknya dengan mengatakan ini kan harta saya bebas menggunakan harta saya semau saya. Mau saya gunakan untuk membeli A, B, C, D, terserah saya. Mau saya keluarkan zakat atau tidak, terserah saya. Nah, seorang muslim tidak seperti ini. Seorang muslim harusnya dia memiliki keyakinan dirinya itu terikat dengan apa? Aturan Allah, terikat dengan syariat Allah, sehingga dia itu apa ya? Senantiasa menyadari kalau saya itu harus menerapkan hukum-hukum Allah. Pertama tentu saja dalam dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya dalam lingkup yang memang dia mampu untuk menerapkannya. Dan jangan sampai dia itu melampaui batasannya, artinya apa? Melewati lingkupnya, menuntut orang lain untuk menerapkan hukum Allah Ta'ala tapi dia sendiri melupakan dirinya. Ini yang kadang orang itu lalai, menuntut sana, orang yang di luar sana untuk menerapkan hukum Allah Ta'ala tapi dirinya tidak dia perhatikan. Padahal yang paling wajib untuk dia perhatikan adalah apa? Dirinya sendiri. Saya harus menerapkan syariat Allah dalam diri saya. Nah gitu. Ya. Jadi kita harus memiliki keyakinan seperti ini. Ya. Kemudian tambah satu lagi, beliau mengatakan dia adalah merupakan ibadatun lillah. Menjadikan syariat Allah sebagai hukum yang harus kita terapkan dalam diri kita, dalam lingkup sekitaran kita, seperti dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, sesuai dengan kadar kemampuan kita, kapasitas kita. Maka sesungguhnya itu merupakan ibadah. Merupakan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita melaksanakannya dan kita menyadari itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya satu hal yang merupakan ibadah itu akan dicintai dan diridhai oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan memberikan apa? Setelah itu pahalanya. Di situ ada pahala, ikhwah. Ada pahala yang menanti kita. Ya, ketika kita apa? Menerapkan syariat Allah dalam diri kita, menerapkan syariat Allah Ta'ala dalam kita berpakaian, misalnya kita tidak mengumbar aurat, misalnya seperti itu, ya kan? Kita menerapkan syariat Allah Ta'ala berkaitan dengan hubungan kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, itu berpahala. Makanya dalam hadis yang insyaallah antum juga sudah pernah mendengarkannya, bahwasanya wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam hubungan suami istri di antara kalian ada nilai apa?
Sedekah, ini berpahala. Karena memang itu merupakan ibadah. Ketika kita menerapkan syariat Allah dalam diri kita, itu adalah ibadah. Ya, ketika seseorang menyalurkan syahwatnya sesuai dengan syariat Allah, yaitu dalam pernikahan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi ketika seseorang menyalurkan syahwatnya di luar syariat Allah, ya kan, tidak mengikuti ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu bukanlah merupakan perkara ibadah, bahkan itu merupakan perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, bahkan membawa kepada apa? Dosa, ya kan, membawa kepada dosa. Maka ini kalimat-kalimat ini nampaknya itu sangat sederhana, bahwasanya menjadikan syariat sebagai hukum, ya, menjadikan syariat Allah sebagai hukum yang kita terapkan dalam diri kita adalah iman, dia adalah akidah, dia adalah ibadah kepada Allah. Tapi sesungguhnya maknanya ini sangat dalam, ya, maknanya sangat dalam. Taib, yajibu an yadina bihal muslim, dipertegas lagi oleh beliau, seorang muslim wajib untuk menjadikannya sebagai agama. An yadina biha al muslim, seorang muslim hendaknya wajib menjadikan apa? Hal itu sebagai agama yang dia yakini, yang dia pegang teguh seerat-eratnya, ya. Fala yuhakkimu di sini yuhakkam, ya. Fala yuhakkamu syar'ullahi min ajli anna tahkimahu aslahu linnasi wa adbatu lil amni faqat. Maka syariat Allah tidaklah dijadikan hukum hanya karena menjadikannya sebagai hukum itu adalah perkara yang maslahat bagi manusia atau lebih menjaga stabilitas keamanan. Itu saja, faqat. Jangan sampai kita beranggapan itu saja. Walaupun memang dalam kita menjadikan syariat Allah sebagai hukum akan terwujud apa yang disebutkan di sini. Manusia akan mendapatkan kemaslahatannya, yaitu kebaikannya, ya, karena memang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia adalah siapa? Tentu penciptanya, kan? Maka dalam menerapkan syariat Allah memang benar akan ada maslahat, akan timbul banyak kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ketika seseorang itu menerapkan syariat Allah, maka akan terjaga keamanan. Itu benar memang. Akan tetapi ketika seseorang menerapkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikannya sebagai hukum yang dia terapkan dalam dirinya, dalam lingkungannya, jangan dia hanya berfokus pada hal ini saja, tapi hendaknya apa? Dia menyadari bahwasanya dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah keyakinan saya, ini adalah agama saya, ini adalah ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting, itu kan? Ini yang penting. Kenapa? Karena terkadang ikhwah, terkadang seseorang yang menerapkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada satu faktor lain yang menjadikan dia itu mungkin tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari apa yang dia terapkan. Ya, misalnya seseorang melaksanakan sesuatu syariat Allah Ta'ala yang di sana ada janji-janji Allah Ta'ala terhadap siapa saja yang melaksanakannya. Namun ketika dia melaksanakan ternyata apa? Tidak kunjung datang janji tersebut. Mungkin karena faktor yang lain, kan gitu ya. Maka ketika kita hanya sekedar berfokus kepada ini, bahwasanya syariat Allah Ta'ala memberikan janji ini dan janji itu, ada kebaikan ini, kebaikan itu, keamanan ini terjamin dan seterusnya, ketika tidak terwujud, bagaimana akhirnya? Dia akan berhenti. Ternyata enggak benar. Iya kan? Padahal janji Allah itu benar. Ya. Tapi ketika kita menyadari bahwasanya ini adalah ibadah kita kepada Allah, kita akan terus melaksanakannya. Ini ibadah kita kepada Allah. Adapun hasil yang Allah janjikan, tentunya itu apa? Tentunya itu tidak hanya sekedar terkait dengan ini saja, karena tentunya ada faktor-faktor yang lain. Tentunya ada faktor-faktor yang lain yang bisa menentukannya. Nah, taib. Fa inna ba'dhan nas yurakkizu ala hadzal janib wa yansal janibal awal. Karena sebagian manusia, ini belum menegaskan seperti ini tadi. Kenapa? Karena sebagian manusia mereka hanya fokus pada sisi ini saja, hanya fokus pada akibat
yang didatangkan dari penerapan syariat Allah berupa kemaslahatan manusia dan keamanan. Misalnya gitu ya. Wa yansal janibal awal, dan dia melupakan sisi yang pertama, yaitu hakikat bahwasanya perbuatan itu adalah apa? Merupakan ibadah. Padahal ini yang terpenting. Yang ini yang terpenting. Adapun yang kedua ini itu mendatangkan maslahat ataupun mendatangkan keamanan, itu memang Allah berjanji demikian, cuman faktor-faktornya itu kompleks, tidak hanya itu saja. Ya. Kadang ada misalkan kita ambil contoh saja Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang apa beliau dalam menerapkan syariat, iya kan? Iya enggak? Nah, kemudian ternyata dalam peperangan yang tentunya beliau itu kan utusan Allah. Dalam peperangan kan logikanya namanya utusan Allah harus dimenangkan kan gitu. Tapi ternyata apa? Kadang-kadang ada peperangan yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu bagaimana? Terkalahkan. Seperti dalam perang apa? Uhud, ya kan? Nanti kalau misalkan kita hanya bersandarkan kepada atau berfokus pada utusan Allah pasti menang, itu saja gitu ya. Melihat hal ini bisa jadi apa? Akan menghilangkan kepercayaan kita. Oh, itu Rasul kok kalah, ya kan? Berarti bukan Rasul beneran, itu nyatanya kalah, kan gitu. Kalau kita hanya sekedar berpatokan atau berfokus pada ini saja. Padahal munculnya kekalahan itu faktornya banyak, bukan hanya sekedar beliau sebagai utusan Allah harus menang, bukan itu saja, tetapi ternyata ada faktor-faktor lain seperti kemaksiatan yang dilakukan oleh pasukan dan seterusnya, ya kan? Banyak faktornya. Sehingga kalau kita memandang, hendaknya kita memandang kepada hakikat apa yang sedang kita lakukan. Itu adalah ibadah kita kepada Allah. Adapun hasilnya, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala lebih mengetahui kapan ini hasil itu akan terwujud dan kapan tidak terwujud, karena Allah taala Maha bijaksana. Allah Al-Hakim, Maha bijaksana, lebih mengetahui kapan munculnya hasil dari usaha seseorang dan kapan tidak munculnya hasil tersebut. Namun ketika kita menyadari bahwasanya usaha kita, perbuatan kita ini adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, kita sedang melaksanakan ibadah, ya. Yang tentunya ibadah itu pasti akan apa? Diberikan pahala oleh Allah taala dan diridhoi oleh Allah taala, maka kita akan terus konsisten, istiqomah dalam melaksanakannya. Ya, walaupun mungkin kita belum mendapatkan hasilnya saat ini, maka kita yakin ini adalah ibadah, maka kita terus lanjutkan saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu yang lebih penting. Kita menyadari bahwasanya menerapkan hukum Allah adalah iman, adalah akidah, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih penting. Wallahu subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu qad 'aba 'ala man yuhakkimu syar'allah li ajli maslahati nafsi. Dan Allah Subhanahu telah memberikan celaan, ya, kepada orang yang menjadikan syariat Allah sebagai hukum tapi hanya karena apa? Kemaslahatan dirinya saja. Jadi ketika ada orang yang menjadikan syariat Allah sebagai hukum, itu belum tentu langsung dicintai oleh Allah. Karena lihat faktor pendorongnya apa. Nah, kalau orang itu menerapkan syariat Allah kok faktor pendorongnya hanya sekedar untuk mendapatkan kemaslahatan dirinya saja, artinya kalau dia tidak mendapatkan kemaslahatan nanti akan dia tinggalkan, berarti dia belum sepenuhnya beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengikuti apa? Hawa nafsunya saja. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Taib. Jadi Allah taala memberikan celaan kepada orang yang menjadikan syariat Allah sebagai hukum li ajli maslahati nafsi, hanya karena untuk kemaslahatan dirinya saja. Min duni ta'abudinillah bidzalik. Min duni ta'abudinillahi ta'ala bidzalik. Bukan karena niat untuk beribadah kepada Allah dengan hal tersebut. Lihat. Ya. Jadi kalau kita fokusnya hanya sisi yang kedua saja, maka itu ternyata tercela. Bahkan kita harus menguatkan sisi yang pertama. Ini pokoknya adalah ibadah. Ini adalah iman. Nah, ketika itu maka insya Allah akan memberikan apa? Buah kebaikan bagi kita. Nah, Allah mencela orang tersebut yang seperti tadi ya, menerapkan syariat Allah tetapi hanya untuk kemaslahatan dirinya saja, yaitu dalam firman-Nya faqala subhanahu, dalam Allah taala berfirman, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi,
liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Apabila mereka diseru, yakni diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak untuk ini menerima hukum Allah tabaraka taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hukum, penetap keputusan di antara mereka. Artinya agar syariat Allah taala yang menjadi hakim, pemutus perkara ataupun yang memberikan ketetapan di antara mereka. Idza fariqun minhum mu'ridun, tiba-tiba sebagian dari mereka, satu kelompok dari mereka itu berpaling, yakni tidak mau segera untuk menerapkan syariat Allah taala, tidak mau segera untuk menjadikan syariat Allah sebagai hukum yang mereka terapkan. Ketika mereka diseru, ayo kita menjadikan syariat Allah sebagai hukum, ternyata sebagian di antara manusia ada yang tiba-tiba berpaling, tidak mau untuk mengambilnya. Tapi lihat, wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi seandainya bagi mereka ada hak, maksudnya apabila mereka mendapatkan bagian kemaslahatan, kebaikan dari menerapkan syariat tersebut, ya'tu ilaihi mud'inin, mereka segera datang tunduk kepadanya. Artinya apa? Aslinya mereka itu nggak mau menerapkan hukum syariat Allah, tapi hanya karena mendapatkan bagian kemaslahatan saja, mereka akhirnya mau menerapkan syariat Allah. Ini dicela oleh Allah Ta'ala. Karena hakikat orang yang seperti ini, walaupun secara zahirnya mereka menerapkan syariat Allah, hakikatnya mereka tidak ta'abbud lillah, mereka tidak tunduk kepada Allah, ya, mereka tidak beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sesungguhnya. Nah, terus bagaimana harusnya? Harusnya ketika kita diseru kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, ya, baik ketika itu kita mendapatkan maslahat atau mungkin ketika itu kita merasa sulit. Yang ini agak berat memang, ya. Kadang ada syariat Allah Ta'ala yang diterapkan pada satu masa kita merasa sulit, ya, seperti misalnya ketika masyarakat dalam kondisi ketika pemimpinnya itu berbuat zalim kepada rakyat, ya kan, merampas haknya rakyat, padahal di sana ada syariat Allah. Apa itu syariat Allah? Bersabar menghadapi kezaliman pemimpin, tidak boleh mencabut baiat dari pemimpin tersebut, tidak boleh memberontak, itu kan. Ini syariat ini, ya kan. Nah, terkadang orang itu merasa berat dalam hal ini sehingga mereka meninggalkan syariat Allah Ta'ala. Padahal kalau kita itu benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar tunduk kepada syariat Allah, walaupun kita sulit, walaupun kita susah melaksanakannya, tetap kita lakukan. Itulah orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, ya, tidak seperti mereka ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Mereka hanya mau menerapkan syariat Allah ketika ketika mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, ketika hak mereka terpenuhi. Tapi ketika hak mereka tidak terpenuhi, maka mereka berpaling dari syariat Allah tabaraka wa taala, ya. Fahum la yahtammuna illa bima yahwun. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah mengomentari tentang orang yang disebut dalam ayat tadi, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak memperhatikan illa bima yahwaun, tidak memperhatikan kecuali terhadap apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kesenangan mereka. Wa ma khalafa hawaahum a'radu anhu, dan apa saja yang menyelisihi hawa nafsu mereka, maka mereka berpaling darinya, mereka tidak mau menerapkannya. Mereka hanya mau menerapkan syariat Allah yang sesuai dengan kesenangan mereka, sesuai dengan kondisi baik mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini enggak benar. Kita harus menjadikan penerapan kita terhadap syariat Allah Ta'ala itu murni karena ibadah. Ketika kita tahu inilah syariat Allah, ini adalah perintah Allah, ya, maka hendaknya kita lakukan dengan sepenuh hati, ya. Walaupun kita itu mendapatkan kesulitan-kesulitan di sana, maka kita berusaha untuk tetap teguh dan tegar di atas hal tersebut, karena itulah hakikat dari kebaikan yang akan kita peroleh.
Ya, bukan semata-mata kebaikan yang zahir, tapi kenyataannya adalah dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, li'annahum la yata'abbaduna lillahi bittahakumi ila rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya mereka itu tidaklah beribadah kepada Allah taala dengan sikap tahakum, ya, mencari hukum kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah sikap yang tidak benar, yang harus kita jauhi. Yang benar adalah apa? Kita berusaha menerapkan syariat Allah tabaraka taala, baik itu adalah dalam kondisi senangnya kita ataupun dalam kondisi susah kita, selama kita yakin itu adalah syariat yang datang dari Allah taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan sepenuh hati, ya, dan kita yakini dalam hal tersebut pasti akan ada apa? Ada ganjaran yang besar atau buah pahala yang besar dari Allah tabaraka wa taala, karena itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca untuk malam hari ini. Dan setelah ini di sini penulis memberikan pembahasan hukmu man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ini hukum orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan sebelumnya, ya. Pernah kita sampaikan perincian hukum tentang orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Namun di sini nanti kita akan baca bagaimana beliau menjelaskan hal tersebut, dan secara umum tidaklah berbeda dengan apa yang telah kita sampaikan, karena di sana beliau akan menyatakan ini merupakan kekafiran yang kadang-kadang bisa menjadi kufur besar dan kadang-kadang bisa menjadi kufur yang kecil, sebagaimana yang telah kita terangkan dahulu. Nah, barangkali ini ikhwah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dalam aktivitas kita di malam hari ini, dalam kita membaca kitab Aqidatut Tauhid. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memiliki amal yang saleh dan keistiqomahan di atasnya. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.